Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya, Robson Samosir, dalam program TJS, Tanya Jawab Singkat. Dan masih terkait dengan apologetika, dan bagaimana kita terlebih dahulu mengenali apologetika sebelum kita mengaplikasikan ilmu apologetika kita atau melakukan apologetik. Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan apologetika dengan penginjilan, atau apa yang membedakan antara apologetika dengan penginjilan. Nah, penginjilan itu berbeda. Penginjilan menyatakan sebuah undangan personal. Anda diundang ke perjamuan. Silahkan datang. Nah, apologetika meletakkan dasar bagi undangan itu. Penginjilan memperluas undangan tersebut. Keduanya adalah bagian esensial dari misi gereja. Jadi misi gereja bukan hanya penginjilan, tetapi juga apologetika. Apalagi terkait dengan zaman modern dan postmodern ini. Panggilan untuk melakukan apologetika itu menjadi lebih besar lagi. Zaman postmo ini orang-orang menganggap semuanya serba relatif. There is no absolute truth, there is no absolute certainty, and there is no absolute meaning. Semuanya itu dianggap relatif. Kalaupun pada akhirnya kita meyakini kekristenan sebagai agama yang paling benar, yang paling logis, itu dianggap relatif, benar menurut kita yang menganutnya. Nah, apakah benar demikian? Nah, tentu seperti yang saya katakan tadi, menjadi jauh lebih penting dan besar tanggung jawab kita untuk melakukan apologetika di zaman ini, di era ini. Jadi keduanya adalah bagian esensial dari misi gereja. Penginjilan berbicara bagaimana kita memperkenalkan apa kekristenan itu, atau mengapa orang perlu menjadi Kristen. Sedangkan apologetika adalah bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban ketika kekristenan itu diserang, atau orang ingin tahu kenapa bisa kita mengatakan Allah itu Tritunggal. Tiga tapi satu. Apanya yang tiga, apanya yang satu, dan mengapa tidak dikatakan menyembah tiga Allah? Nah, itulah perbedaan secara esensial antara penginjilan dan apologetika. Nah, apologetika mendirikan dan memproklamasikan bahwa Injil itu masuk akal dan berbagi dalam kebaikannya. Apologetika memberikan atau memproklamasikan bahwa Injil itu masuk akal. Dan ini menjadi poin yang penting, bahwa kita bukan hanya sekedar meyakini dengan iman doktrin-doktrin kekristenan itu, tetapi setiap doktrin, setiap keyakinan kita bisa kita pertanggungjawabkan. Sebagai contoh, kebangkitan Kristus. Apa yang membuat kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang benar-benar logis dan bisa dipercayai? Kalau kita merujuk kepada Alkitab, maka tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan sedikit pun kebangkitan Kristus. Karena semua bukti yang ingin kita ketahui, yang kita cari, semuanya ada di dalam Alkitab. Terkait dengan bahwa Alkitab menyajikan bukti historis, para saksi, dan dasar-dasar teologis yang lainnya. Alkitab memberikan semuanya, sehingga itulah alasan mengapa saya menyimpulkan atau menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita untuk menyimpulkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dalam sidang pengadilan, orang membutuhkan 2-3 orang saksi supaya suatu perkara dianggap sah. Begitu juga dengan Alkitab. Nah, kesaksian atas kebangkitan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Atau orang-orang yang menyaksikan peristiwa dari Yesus yang bangkit itu banyak sekali. Seperti surat Rasul Paulus yang menegaskan bahwa ada ratusan pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Bukan hanya 2-3 orang, lebih dari 2-3 orang. Sehingga benar, tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah,
Jadi para apologet berdiri untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua hal ini dengan logik. Bagaimana kita dengan logik menjelaskan itu semua, bukan hanya sekedar menegaskan bahwa apa yang kita yakini itu benar secara iman, tapi juga benar secara logis. Dan benar juga seperti yang saya tegaskan, bahwa keyakinan kita juga bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Ya, jadi apologetika bukanlah penginjilan dan tidak lengkap tanpanya. Apologetika bukanlah penginjilan dan tidak lengkap tanpanya. Tetapi ia memiliki peran yang penting dan berbeda untuk dimainkan dalam keterkaitan komunitas Kristen dengan dunia. Demikian pula dalam mendorong dan mengembangkan iman orang Kristen. Jadi sangatlah penting bagi kita di dunia yang semakin kacau, semakin tidak menentu ini, orang-orang yang semakin jahat, orang-orang yang semakin tidak peduli Tuhan, orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, orang-orang Kristen yang mulai dingin kasihnya, imannya, merosot imannya. Sangatlah penting untuk apologetika ini dilakukan, dan sudah saatnya di Indonesia juga dikumandangkan pentingnya apologetika dan tugas apologetika itu dilakukan. Biarlah kiranya lewat materi yang saya paparkan ini kita dapat benar-benar memahami lebih dalam tentang pentingnya apologetika atau perbedaan antara apologetika dengan penginjilan, dan kita tidak boleh menganggap tidak penting kedua hal ini. Sebagaimana kita menganggap penting penginjilan, kita juga harus menganggap penting apologetika. Dan penginjilan adalah hal yang membawa kita, membuka pintu bagi kita untuk kita bisa masuk lebih dalam kepada orang-orang yang ingin lebih dalam mengetahui kekristenan atau iman Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Besar harapan saya supaya video-video yang dibagikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bertumbuh di dalam kebenaran, dan jangan lupa juga like and subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan video-video yang kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati.